Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah alam Indonesia yang indah, serta beragam budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Kekayaan ini juga berkaitan dengan letak geografis dan astronomis Indonesia. Bersama saya Faisal Maulana Putra, kita akan belajar materi IPS SMP kelas 7 semester 2 yang berjudul Kondisi Fisik dan Penduduk Wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Secara fisik, hampir semua bentang alam yang ada di Indonesia menampakkan panorama alam yang sangat indah. Letak geografis yaitu letak suatu daerah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik, benua Australia, benua Asia, dan Samudra Hindia. Dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis memberikan beberapa keuntungan, di antaranya banyak pelabuhan ramai yang dilalui jalur pelayaran internasional antar samudra. Di wilayah Indonesia juga bertiup angin muson atau angin musim. Angin muson terdiri dari angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson timur bergerak dari Australia menuju Asia melalui Indonesia. Angin muson ini bertiup pada bulan April hingga Oktober yang mengandung uap air relatif rendah disebabkan hanya melalui beberapa lautan yang sempit. Dengan demikian, pada saat terjadinya angin muson ini, Indonesia mengalami musim kemarau. Adapun angin muson barat bergerak dari Asia menuju Australia melalui Samudra Hindia. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober hingga April yang mengandung uap air relatif tinggi, sehingga pada saat terjadinya angin muson ini, Indonesia mengalami musim hujan. Letak astronomis yaitu letak suatu daerah berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis khayal yang memanjang dari barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur yaitu garis khayal yang membujur dari utara ke selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara melintasi Pulau Weh di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wilayah paling utara, sedangkan 11 derajat lintang selatan melintasi Pulau Rote sebagai wilayah paling selatan. Kemudian wilayah paling barat yaitu 95 derajat bujur timur juga melintasi Pulau Weh, sedangkan 141 derajat bujur timur melintasi Sungai Vli di Papua. Akibat letak astronomis, Indonesia beriklim tropis, serta zona waktu terbagi menjadi 3. Indonesia beriklim tropis karena berada pada garis khatulistiwa, yakni yang membentang dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Dampak dari iklim tropis yaitu wilayah Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dampak dari letak garis bujur Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur adalah Indonesia terbagi atas 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kondisi fisik wilayah Indonesia. Setiap negara memiliki ciri-ciri fisik kondisi tertentu, begitu juga dengan Indonesia. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan memengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Akibat dari kondisi geologi Indonesia adalah adanya pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, seperti Gunung Berapi Krakatau.
Krakatau atau dengan nama internasional Krakatoa atau Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Awal dari bencana besar dari ujung Selat Sunda itu terjadi tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1883. Perlu diketahui bahwa Gunung Krakatau merupakan gabungan antara 3 gunung di Kepulauan Krakatau, yaitu Gunung Rakata, Gunung Danan, dan Gunung Perbuatan. Gabungan dari ketiga gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Krakatau. Saat erupsi tanggal 26 Agustus 1883 menimbulkan awan gas yang bercampur dengan material vulkanik setinggi 24 km di atas Gunung Perbuatan. Kemudian sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 27 Agustus 1883, 4 letusan dahsyat terjadi dari Gunung Krakatau. Menurut sejarah, ledakan dahsyat dari Gunung Krakatau itu bahkan terdengar hingga Australia dan Afrika. Kuatnya ledakan Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 itu diperkirakan mencapai 15.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan kekuatan ledakan sebesar itu, efek yang ditimbulkan sangat luar biasa. Kemudian ledakan Gunung Krakatau ini juga mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 30 meter yang menyapu bersih semua area yang dilewatinya. Fenomena langka juga terjadi akibat dampak dari meletusnya Gunung Krakatau. Sebuah fenomena yang terjadi pasca ledakan Krakatau yaitu bulan menjadi berwarna biru akibat semburan abu vulkanik yang begitu banyak dari Gunung Krakatau ke angkasa. Fenomena itu bahkan bertahan hingga beberapa tahun pasca letusan Gunung Krakatau. Digambarkan dalam 13 hari lapisan sulfur dioksida dan gas lainnya mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai bumi. Efek atmosfer yang diakibatkan membuat pandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Suhu global rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun setelahnya. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.417 orang, berasal dari 295 kampung kawasan pantai mulai dari Merak di kota Cilegon hingga Cilamaya di Karawang, pantai barat Banten hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan atau ujung kulon serta Sumatera bagian selatan. Krakatau tenang kembali mulai Februari 1884 sampai Juni 1927, ketika pada 11 Juni 1927, erupsi yang berkomposisi magma basa muncul di pusat kompleks Krakatau yang dinyatakan sebagai kelahiran Gunung Anak Krakatau. Akibat letusan-letusannya, Gunung Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi, membentuk kerucut yang sekarang mencapai tinggi 300 meter dari muka laut. Di samping menambah tinggi kerucut tubuhnya, juga memperluas wilayah daratannya. Selain erupsi Gunung Krakatau, terdapat Gunung Tambora yang letusannya juga terdahsyat di dunia. Akibat dari tumbukan antar lempeng selain menyebabkan terbentuknya rangkaian gunung api, juga dapat menghasilkan gempa bumi tektonik, vulkanik, dan gelombang tsunami. Bentuk muka bumi disebut juga relief muka bumi yang terbentuk karena adanya proses endogen dan eksogen. Endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi, sedangkan eksogen adalah gaya yang berasal dari luar bumi. Gaya endogen dan eksogen inilah yang membuat bentuk permukaan bumi berbeda-beda. Ada 2 jenis bentuk muka bumi, yaitu relief daratan dan relief perairan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air. Apa saja yang termasuk daratan? Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya Gunung Merapi di Magelang, Sinabung di Sumatera, dan Anak Krakatau di Lampung Selatan. Dataran tinggi memiliki ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan dataran tinggi Bandung di Jawa Barat. Lembah yaitu wilayah daratan yang sangat rendah serta cekung terdapat di kaki gunung. Contohnya Lembah Anai di Sumatera Barat. Perairan merupakan kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti lautan dan sungai maupun statis seperti danau. Rawa biasanya banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Danau terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Sungai bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar.
Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Kondisi sosial budaya Indonesia. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak keanekaragaman penduduk atau suku bangsa. Keragaman suku bangsa yang terdapat di Indonesia melahirkan keragaman budayanya. Secara umum, kebudayaan yang terdapat di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang ada di Indonesia dan memiliki ciri khas serta karakteristik tertentu. Kebudayaan daerah biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat khas kedaerahan. 2. Setiap daerah memiliki sistem kekerabatan yang khusus. 3. Setiap daerah memiliki pakaian daerah. 4. Setiap daerah memiliki bahasa daerah. Keragaman budaya daerah dapat diamati dari berbagai bentuk kebudayaan khas, seperti adat istiadat, rumah adat, upacara adat, dan kesenian tradisional. Kebudayaan nasional dibentuk dari kebudayaan daerah yang tumbuh dan berkembang secara nasional. Kebudayaan nasional terlahir sebagai akibat berdirinya NKRI. Terdapat beberapa ciri dari kebudayaan nasional sebagai berikut. 1. Mengandung unsur-unsur budaya daerah yang bersifat nasional. 2. Mencerminkan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa. 3. Mengandung unsur-unsur pemersatu dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Keragaman budaya daerah dapat diamati dari berbagai bentuk kebudayaan, seperti pakaian kebaya, bahasa nasional Indonesia, dan kain batik. Indonesia begitu kaya akan keindahan alam, sumber daya alam yang melimpah, serta keanekaragaman hayati yang beragam. Hal itulah yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam Indonesia yang begitu mengagumkan. Sejalan dengan hal itu, Allah berfirman pada surah Fussilat ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Di mata dunia, Indonesia dijuluki sebagai Heaven of Earth. Julukan tersebut disematkan karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Selain alamnya, Indonesia juga kaya akan kondisi sosial budaya. Negara ini menjadi rumah dari berbagai jenis terumbu karang, flora fauna, beragam sumber daya alam, dan destinasi wisata. Dalam sosial budaya, Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, adat istiadat, dan suku bangsa. Beragam kekayaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Indonesia ini patut kita syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Rabbu, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sholih.